Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. Itu menunjukkan bahwa Presiden tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Ada kekeliruan besar yang ada di pikiran Presiden. Bahwa memberantas korupsi itu menggunakan uang. Kita tidak menemukan celah atau dasar pikir di mana pola bahwa memberantas korupsi itu memerlukan uang. Anda bisa bayangkan ada ruang kosong di mana pikiran Presiden ditempatkan di situ. Hanya merespon bagaimana menindak korupsi dan kemudian mempersilahkan KPK, Anda butuh berapa, jaksa Anda butuh berapa, saya akan berikan. Tafsirkan bahwa yang diperlukan adalah uang. Ada kekeliruan dalam memahami masalah. Memberantas korupsi hari ini bukan soal uang, tapi sistemnya yang harus dibenahi, Pak Presiden. Bagaimana supaya hukuman pada koruptor itu dirubah, tidak dipermainkan pada besar kecilnya hukuman, tetapi kalau perlu seumur hidup. Bahkan lebih tragis lagi hukuman mati. Itu pilihan. Yang kedua, bagaimana supaya koruptor itu dimiskinkan? Maka asetnya harus dirampas. Yang paling mendasar lagi, Jaksa Agung, KPK, siapapun penegak hukum yang terlibat dalam permainan hukum harus juga dihukum seumur hidup. Karena antara penegak hukum dan pelaku hukum, ini kan seringkali ada permainan yang menyebabkan koruptor kita itu seringkali lolos dari jeratan hukum. Karena hukum timbangannya berat pada keberpihakan atau berat pada tindakan penegak hukum. Bukan keadilan. Sehingga ketika Presiden mencoba untuk mengurai bahwa hukum itu korupsi bisa diberantas dengan kekuatan uang, itu kekeliruan besar. Termasuk Presiden menaikkan gaji hakim, kemudian menganggap bahwa dengan naiknya gaji hakim itu bisa mencegah hakim yang terlibat korupsi. Keliru. Jadi kita dipaksa oleh gaya presiden yang prematur dalam memimpin negara. Lama-kelamaan negara ini dihantarkan pada satu pintu kehancuran. Karena dia tidak mengerti bagaimana menegakkan hukum, bagaimana bangunan hukum yang kita perlukan, bagaimana memberantas korupsi. Dan dia tidak mengerti kekuasaan yang ada pada dirinya itu terlampau besar, tetapi dia manfaatkan pada hal-hal kecil. Jadi kita dipaksa untuk meniru dan mengamini gaya dia memimpin yang sebetulnya itu jauh dari harapan kita.